Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Creative Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Rumah Jamur Instan Serbelawan, channel inspirasi, motivasi, dan semangat untuk berwirausaha guys. Balik lagi kita ngobrol-ngobrol santai masalah budidaya jamur tiram. Yang belum subscribe atau baru kesasar ke channel ini, seperti biasa Insan ingatkan untuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kalian bisa mendapatkan ilmu yang mahal dengan gratis ya guys ya. Nah jadi ini stok bahan baku baru masuk ya guys ya. Setelah nunggu 1 minggu ternyata mereka nggak ada kendaraan, jadi harus kita susul. Ya tambah sih ya guys ya biaya. Cuman ya udahlah, nggak apa-apa, yang penting bahan bakunya udah ada, udah tersedia. Nah langsung kita masuk obrolan santai pada siang hari ini ya guys ya. Nah jadi beberapa backlog yang udah absir, udah Insan musnahkan ya guys ya, di belakang sana itu udah kita lebur. Mudah-mudahan ini bisa habis besok, karena masih ada separuh lagi ya guys ya. Nah ini sekalian bersih-bersih belakang tadi nih ya guys. Nah jadi pada tema video kita pada siang hari ini, jadi Insan mau membahas sebuah pertanyaan yang masuk di kolom komentar YouTube. Sebenarnya ya masalah-masalah yang seperti itu udah sering dibahas ya guys ya, tapi ya Insan mau membahas ulang supaya lebih jelas. Jadi pertanyaannya seperti ini guys, Mas, berapa backlog minimal untuk pemula? Nah seperti itu ya guys ya. Jadi target untuk pemula itu sebenarnya nggak ada target sih guys ya. Sebenarnya ya hanya untuk perkenalan dulu, pembelajaran. Nah jadi buat teman-teman yang masih baru pemula, baru mau coba, nah, kalian coba cari dulu pasarnya. Jadi seberapa yang ditampung pasar itu, nah segitulah yang harus kalian siapkan jamurnya gitu ya guys ya. Nah yang jadi masalah itu adalah jika pasarnya itu minta 10 kilo per hari, itu berapa backlog yang harus disediakan, berapa backlog yang harus kita rawat. Nah seperti itu ya guys ya. Kemudian untuk jangka panjang, bagaimana rotasinya supaya bisa lancar ya guys ya, permintaan 10 kilo per hari itu bisa terpenuhi. Nah jadi pada video kali ini mau kita bahas masalah seperti itu guys. Nah jadi untuk mendapatkan 10 kilo per hari itu guys, biasanya untuk ukuran backlog standar ya, diameter 18, panjangnya bebas lah 30 atau 35 atau 37. Nah itu biasanya itu membutuhkan 2000 sampai 2500 ya guys ya, kalau untuk 10 kilo per hari. Jadi 2000 sampai 2500 itu panenan standarnya, mungkin bisa dapat 10 kilo per hari. Mungkin sekali-sekali lebih dan sekali-sekali turun, tapi rata-ratanya itu 10 kilo ya guys ya. Jadi kalau pasar teman-teman udah ada 10 kilo per hari, jadi kalian harus menyediakan backlog 2500 minimal ya guys ya. Itu standarnya. Kemudian kapasitas kumbungnya, nah ini akan Insan bahas kalian ya guys ya. Jadi untuk menampung 2500 itu berapa mas luas kumbung yang diperlukan. Nah jadi kita langsung jelaskan sekalian ya guys ya, supaya teman-teman pemula ini langsung paham. Nah jadi untuk kapasitas 2500 itu sebenarnya hanya sedikit ya guys ya. Hanya sedikit. Nah jadi kalau kalian, tergantung jenis raknya sih ya guys. Kalau kalian pakai rak yang tingkat double seperti ini satu rak aja ini udah kapasitas 600 ya guys ya, dengan ketinggian mungkin sekitar 1,90 meter, kemudian panjang mungkin sekitar 6 meter. Nah ini udah muat 600. Jadi kalau kalian punya 5 rak yang seperti ini, kalian udah bisa 6 kali 5 udah punya 3000 log. Nah itu udah kapasitas 3000 log. Jadi kalau kita gunakan panjangnya ke sana itu 6 meter, kemudian lebarnya ke sana 6 meter, berarti kalian sudah punya kapasitas 3000 log. Itu untuk model rak yang seperti ini ya guys. Nah, tapi kalau kalian menggunakan model rak yang tali, nah seperti ini guys. Nah kalau seperti ini bisa lebih hemat lagi. Mungkin bisa hanya sekitar 5 kali 6, mungkin bisa hemat 1 meteran. Tapi kan hasilnya kita ada pengerjaan yang lebih repot sedikit sih guys kalau menggunakan rak tali seperti ini. Makanya Insan beralih ke rak yang biasanya aja. Nah jadi untuk itu ya guys ya. Jadi untuk panenan 10 kilo per hari itu kalian membutuhkan backlog ya standarnya 2000 sampai 2500. Kemudian bagaimana rotasinya? Nah jadi rotasinya itu kalau mau stabil
dia itu harus 500 sampai 700 log tiap bulan. Nah, jadi harus tiap bulan memasukkan log. Itu yang miselium sekitar 70 sampai 80% guys. Jangan yang terlalu muda. Jangan juga terlalu tua. Nanti backlog yang pertama itu masih banyak panennya, yang kedua itu udah mulai tumbuh. Nah, jadi biasanya untuk 50%an masukkan ke kumbung. Tapi ya seperti yang saya bilang tadi, kalau buat kumbung itu jangan ngepas ya guys ya. Jadi kalau untuk rotasi kalian nanti nggak bisa. Nah, jadi kalau misalkan untuk 2500 log panenan standar 10 kilo per hari, kalian buat kumbungnya dilebihkan lah ya guys ya. Mungkin 6 kali 7 atau 6 kali 8 bisa ya guys ya. Nah, untuk standar yang bagus ya guys ya, ini saya berikan standar yang bagus. Tapi kalau misalkan lahan kalian sempit ataupun kalian mau meminimalisir atau memaksimalkan lahan yang sempit dengan posisi rak-raknya yang lebih rapat dari insan ini, masih bisa juga guys. Tapi ya insan nggak menjamin hasil panennya apakah bisa stabil standar atau enggak, karena kepadatan kumbung juga mempengaruhi hasil panen. Bisa jadi jamurnya nggak bisa besar, kemudian bisa jadi jamurnya lama tumbuh. Nah seperti itu guys. Jadi yang insan berikan tadi itu adalah data standar, data yang bagusnya lah untuk kumbung kalian. Ini karena untuk pemula, kecuali kalau kalian udah sekitar 2-3 tahun mau kalian rombak, mau kalian renovasi, mau deraknya, itu udah terserah kalian, karena kalian sudah sedikit banyak udah lebih paham lah masalah perawatan jamur. Tapi kalau memang benar-benar dari nol, dari pertama, nah ini guys sangat dibutuhkan data yang sangat formal ya guys ya. Dalam artian standarnya itu seperti apa ya, minimal lah, standar minimal. Kalau insan jelaskan standar yang bakunya, nanti harus pakai atap rembia, kemudian harus dindingnya gede, kemudian lantainya juga harus bersih, kemudian jauh dari hama, kemudian harus diformalin dulu kumbungnya. Nah itu terlalu standar formal ya guys ya, kalian bisa kewalahan masalah biaya. Nah jadi untuk standar yang biasanya aja kumbungnya itu ya bisa pakai seng ya guys ya, cuman harus agak tinggi sedikit seperti insan buat seng, tapi dilapis lagi dengan tenda supaya panasnya sedikit tersaring. Nah kemudian masalah dinding, kalau ruangan kalian terlalu terbuka bisa pakai paranet gini, paranet yang 80% lah ya guys ya. Kalau mau lebih bagus di double 2 sih guys memang, tapi insan ini hanya double 1 karena di sekeliling insan udah banyak pepohonan, jadi angin nggak begitu kencang ya guys ya. Kecuali kalau di sekeliling teman-teman itu kumbungnya udah bentaan ataupun lebar ataupun angin kencang masuk, nah seperti itu harus yang bagusnya sih gedek ya guys ya, jadi anginnya benar-benar tersaring. Nah itu dia guys saran dari insan. Luas kumbung tadi untuk sekitaran 2500, dan yang insan sarankan sih kalau untuk kapasitas 2500 kalian lebihkan untuk rotasi itu tadi guys, 500 sampai 700 log. Makanya standarnya 6 sampai 7, 6 kali 7 atau 6 kali 8 meter udah bisa guys kalian. Nah untuk masalah hasil udah dijelaskan ya guys ya, untuk 10 kilo per hari. Kemudian untuk masalah kumbung juga udah insan bahas, luasnya, ukurannya, kemudian bahannya, kemudian rotasinya juga udah insan jelaskan. Dan sekarang ini masalah pemasaran dan harga dan keuntungan. Nah itu lah guys. Biasanya nih untuk petani, biasanya pembahasan masalah keuntungan ini yang sangat ditunggu-tunggu ya guys ya. Nah jadi masalah keuntungan dari 2500 log itu bang, keuntungannya berapa sih guys? Berapa sih mas keuntungan yang bisa diraih, yang bisa didapat dari 2500? Apakah bisa sampai beli Pajero? Apakah bisa sampai beli Fortuner? Nah jadi kalau bahas masalah keuntungan ini sebenarnya kita balik lagi ke kualitas. Jadi ini nggak jauh-jauh ya guys ya, nggak jauh-jauh dari kualitas perawatan dan kemahiran kita dalam menumbuhkan jamur. Karena kalau harga jual pun rendah tapi kita bagus, kualitas backlognya bagus, kita bisa menghasilkan jamur yang bagus, kita bisa menghasilkan jamur yang banyak. Nah itu bisa jadi minimal 2 kali lipat dari modal itu kembali ya guys ya. Tapi kalau misalkan kalian belum mahir, nah kemudian kualitas backlognya juga nggak bagus, jadi itulah insan kenapa selalu menyarankan betapa pentingnya memilih supplier backlog yang bagus, yang mau membimbing, yang mau menyarankan, yang mau memberi masukan, yang mau memberi nasihat lah ya guys ya.
Ini kumbungnya harus gini, ini backlognya harus gini, ini penyiraman harus gini. Nah seperti itu guys. Jadi itulah pentingnya memilih supplier kalau kalian yang masih belum bisa buat lock sendiri. Kemudian buat teman-teman yang harus mau belajar buat lock sendiri, kalian harus juga memilih mentor, memilih guru, memilih orang yang tepat untuk mengajari kalian. Nah gitu ya guys ya, supaya kalian nggak terjerumus, nggak buang-buang modal, nggak buang-buang uang, nggak buang-buang waktu, dan hasilnya bisa tetap bagus. Nah itu tadi guys. Nah jadi langsung balik ke temanya tadi ya guys ya, masalah keuntungan. Sebenarnya saya nggak bisa menspekulasikan secara rinci masalah keuntungan ini guys, karena ya itu tadi faktornya, faktor dari kualitas backlog, kemudian seberapa mahir kita merawat, kemudian harga jual jamurnya berapa, harga backlognya berapa. Nah jadi itu pembahasannya bakalan banyak kali ya guys ya. Cuman akan coba insan bulatkan aja lah. Biasanya nih ya guys ya, biasanya kalau harga backlognya itu 2.500, nah itu harga jual jamurnya jangan sampai di bawah 10.000 guys. Kalau bisa ya minimal 10.000 lah. Usahakan supaya itu dapat untung ya guys ya, supaya teman-teman itu bisa dapat untung. Tapi kalau udah di bawah 10.000, nah itu bisa jadi kalian hanya dapat capek ya guys ya. Karena setelah panen bukan berarti modal berhenti guys, kalian harus mengemas itu plastik ataupun kemasan itu pasti kalian beli, kemudian kalian harus mengantar ke pengepul ataupun ke pasar ataupun ke langganan, kemudian kalian harus menyiler arus listrik. Nah semua itu walaupun tidak nampak pengeluarannya, tapi itu adalah pengeluaran, jadi harus dirincikan, harus didetailkan biayanya guys ya. Jadi ini saran insan ya guys ya, buat teman-teman yang beli backlog harganya 2.500, karena rata-rata standar di 2.500 ya guys, 2.000 sampai 2.500. Kalau harganya locknya 2.000 mungkin bisa lah harga-harga 8.000, 9.000, nah gitu ya guys ya. Nah, karena beda 500 rupiah aja itu udah pengaruh besar ke keuntungan guys ya. Beda 500 rupiah itu udah berpengaruh besar pada keuntungan seberapa yang akan kita dapat. Nah jadi kalau mau lebih detailnya mungkin teman-teman bisa tanya dari WA lah, karena kan insan nggak tahu tempat kalian tuh yang harga backlog berapa, kemudian yang harga jamur berapa, jadi kita sulit untuk menerkanya karena tiap daerah beda-beda harga lock dan harga jual jamur. Seperti di tempat insan lain ya guys ya, insan ambil contohkan di tempat insan aja. Tempat insan backlog ya rata-rata sih ada dari 2.500 sampai ke 3.500, bahkan ada yang 5.000, 4.000, 5.000. Nah itu kualitasnya insan sih kurang paham lah ya guys ya. Mungkin beda di ukuran aja lah, tapi kalau masalah hasil jamur ya rata-rata mungkin maksimal 5 on juga, sama seperti punya insan. Nah itu dia guys ya. Kemudian harga jual jamur ini minimal 15.000 guys di sini, masih lumayan tinggi. Minimal 15.000, kemudian maksimalnya bisa sampai 25.000, 30.000 bahkan ada yang jual. Jadi kalau misalkan teman-teman beli lock dengan harga yang maksimal ini ya, maksimal 4.000 lah misalkan, 4.000, kemudian hasil jamurnya udah bisa mendapatkan satu locknya ini minimal ya guys ya, 3 on aja lah. Jadi dengan harga jual 15.000, nah itu teman-teman masih dapat untung guys, masih dapat untung walaupun tipis. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman harga jual locknya 3.000, kemudian harga jual jamurnya itu harus ya minimal 15.000 guys, supaya untungnya nampak. Nah, tapi kalau udah di atas 4.000 itu harga jual jamurnya harus lebih naik lagi. Jangan kalian harga jual jamurnya di bawah 15.000 guys, nanti bisa hanya capeknya aja ya guys ya, karena keuntungan yang terasa itu minimal 2 kali lipat lah dari harga jual lock per locknya. Nah jadi kalau misalkan beli lock 2.000, kalian harus minimal satu lock itu menghasilkan 4.000 rupiah supaya untungnya itu lebih terasa. Tapi kalau masih modal 2.000 kalian hanya dapat 3.000, itu capeknya aja guys yang terasa ya guys ya. Nah pasti banyak teman-teman yang bingung ini ya guys ya pembahasan masalahnya. Jadi kalau masalah keuntungan untuk detailnya, karena tiap daerah itu beda-beda ya, kalian bisa tanya langsung dari WA. Teman-teman semoga bisa bermanfaat. Kita pembahasan kali ini lumayan panjang dan muter-muter, hanya untuk teman-teman yang benar-benar fokus lah. Makanya dengerin video Ihsan itu fokus, jangan di skip-skip supaya dapat ilmunya ya guys ya. Karena Ihsan sendiri menerangkannya juga muter-muter ya guys ya, jadi teman-teman harus fokus. Nah kita jumpa di video yang berikutnya. Kalau ada yang salah Ihsan mohon maaf.
Semoga ilmu yang Ihsan berikan pada teman-teman ini bisa bermanfaat dan berguna. Jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain supaya semakin banyak yang paham tentang jamur tiram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.